Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kembali kita siap untuk membaringkan tubuh kita di tempat tidur. Atau kalau saudara mendengar renungan ini pada pagi hari, mungkin saudara baru beraktivitas. Namun memang renungan ini saya buat untuk malam hari, saudara bisa mendengarnya juga tentunya. Karena firman Tuhan tidak dibatasi ruang dan waktu. Dan kalau saudara mau beraktivitas, selamat beraktivitas. Dan kalau saudara mau beristirahat, biar kita membuka hati pikiran kita untuk firman Tuhan sebelum kita tidur sepanjang malam. Dan hari ini kita belajar satu atribut lagi dari Tuhan kita pada hari Kamis 25 Juli 2024, yaitu Tuhan kita cemburu. Ini kita bisa ambil ayatnya dari Yosua 24 ayat yang ke-19. Ayat ini berbunyi demikian. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, "Tidakkah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan? Sebab dialah Allah yang kudus, dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu." Di sini kita bisa melihat dan mendapat gambaran bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang cemburu. Kita tahu bahwa bangsa Israel di dalam perjalanan kehidupan mereka sejak mereka keluar dari Mesir, mereka terlibat dalam penyembahan berhala dan Tuhan sangat tidak senang. Karena itu Yosua ingin memperbaharui perjanjian mereka saat mereka tiba di Syichem, dan Yosua mengingatkan mereka agar mereka tidak menyembah ilah-ilah lain yang bukan Tuhan, sehingga membuat Tuhan bangkit cemburunya. Kecemburuan yang Tuhan miliki tentunya tidak sama dengan kecemburuan yang dimiliki oleh manusia atau kita pada umumnya. Kecemburuan yang dicatat di dalam Galatia 5 ayat 20 itu adalah dosa. Artinya kita tidak punya sesuatu, lalu orang lain punya, lalu kita cemburu, kita ingin atau iri memiliki apa yang orang lain miliki. Baik itu mungkin harta benda, atau bisa juga skill atau keahlian yang Tuhan berikan kepada orang lain, kita tidak punya sehingga kita merasa cemburu dan iri hati dengan orang itu. Bila itu terjadi, maka itu dosa kecemburuan yang Tuhan tidak mau kita miliki. Namun kecemburuan yang Tuhan miliki itu berbeda. Kecemburuan yang dicatat di dalam ayat ini menggambarkan bahwa Tuhanlah yang memiliki segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Karena itu dia patut menerima penyembahan dari umatnya. Saat umatnya tidak melakukan, maka Tuhan cemburu. Tentunya ini adalah bagian dari hukum Taurat. Kita bisa membaca dalam Keluaran 20 ayat 5, di sana dinyatakan, "Jangan sujud menyembah kepadanya dan beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci aku." Ini tentunya adalah bagian dari hukum Taurat yang pertama dan kedua, agar tidak ada ilah lain di hadapan kita, dan jangan membuat patung-patung dan sujud menyembah sebagai ilah-ilah lain yang bukan Tuhan. Jadi kecemburuan Tuhan itu kecemburuan yang didasari atas apa yang seharusnya dia terima di dalam keberadaannya, di dalam eksistensinya sebagai Tuhan. Kalau dia tidak menerimanya, maka Tuhan itu cemburu dan ia akan mendisiplin, ia akan melakukan dan membalas kesalahan orang-orang yang melakukan hal ini. Dan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, Tuhan sudah menunjukkan murkanya saat mereka menyembah ilah-ilah lain yang bukan Tuhan Yahweh. Saudara, dalam kehidupan kita juga harus terus mengutamakan Tuhan dan menyembah Tuhan saja. Kita tidak boleh menggantikan Tuhan dengan hobi kita, dengan kesenangan kita, dengan hal-hal lain yang di luar Tuhan, sehingga kita lebih mengutamakan hal-hal itu. Kalau itu terjadi, maka dia Tuhan yang cemburu, yang akan membalaskan kepada kita sesuai perbuatan kita. Karena itu biarlah kita menjadi pribadi yang diingatkan lagi untuk senantiasa memberikan pujian penyembahan kepada Tuhan saja. Ada begitu banyak orang Kristen yang terjebak dengan dosa okultisme,
Mereka bertanya kepada para peramal, para dukun-dukun yang tentunya adalah iblis di balik itu semua yang menipu mereka. Sehingga mereka dianjurkan untuk menyembah hal ini, menyembah ciptaan-ciptaan Tuhan, menyembah orang-orang tertentu, menyembah roh-roh tertentu. Tentunya Tuhan tidak suka. Orang-orang yang seperti ini tidak sungguh-sungguh lahir baru, dan Tuhan akan murka kepada orang-orang tersebut, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang cemburu. Ingat selalu, ini adalah kecemburuan yang baik dari Tuhan yang harus juga kita miliki. Kalau kita seorang suami, istri kita diganggu oleh orang lain, kita berhak cemburu terhadap laki-laki itu. Karena istri kita adalah milik suami, sang suami. Dan hanya sang suamilah yang boleh memuji-muji atau melakukan apa saja terhadap istrinya, terutama dalam hal-hal yang bersifat intimasi. Kiranya firman Tuhan ini mengingatkan kita, menyadari keberadaan Tuhan kita yang cemburu, sehingga kita bisa semakin taat dan menghormati kekudusan Tuhan, menghormati eksistensinya, memberikan apa yang sepatutnya ia terima, yaitu pujian, penyembahan, dan kemuliaan miliknya kita harus berikan kepadanya. Biarlah renungan malam hari ini meneguhkan, menguatkan, dan mengubahkan kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga kita semakin mengenal pribadi Tuhan kita yang cemburu, sehingga kita makin terus respect kepada Tuhan yang kita sembah. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai sejahtera Kristus menaungi kita semua, dan besok pagi kita bangun dengan kekuatan yang baru untuk dengan semangat beraktivitas bersama Tuhan kita. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom.